Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya Ade Suryadi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang percabangan ya. Jadi kita sudah masuk pertemuan ke-7 atau video ke-7 ya kalau nggak salah untuk seri web programming 1 ini. Dan kita sudah masuk di percabangan ya. Jadi dua video sebelumnya adalah pengenalan form yang pertama dan lanjutan ya video sebelumnya. Jadi sekarang sudah masuk ke percabangan. Jadi siapkan lagi laptopnya dan kita ngoding bareng lagi. Percabangan ya tadi kalau melihat percabangan, pasti di dalam percabangan itu ada seleksi ya, atau pernyataan. Sebagian besar bahasa pemrograman mengandung pernyataan seleksi. Pada dasarnya pernyataan seleksi adalah suatu mekanisme yang menjelaskan apakah pernyataan akan dikerjakan atau tidak. Ya. Dalam pemrograman PHP, pernyataan seleksi diterapkan dengan menggunakan statement if dan switch case ya. Jadi bisa menggunakan if, bisa menggunakan switch case. Tapi kalau saya ya itu lebih sering menggunakan if, walaupun kondisi tertentu menggunakan switch case juga gitu. Ya, jadi itu untuk keterangan tentang seleksi ya. Jadi di dalam seleksi itu di dalam percabangan itu ada sebuah seleksi kondisi ya, kondisinya seperti apa. Nah yang pertama itu ada statement if ya, statement if tunggal. Bentuk umum statement if adalah sebagai berikut. Ini adalah pseudocode-nya, if lalu kondisinya baru statement ya. Misalkan if jika nilai lebih besar dari 80, nilai sama dengan A ya. Ini adalah bentuk statement if tunggal. Jadi statementnya hanya satu. Ini ya. Jadi statementnya hanya satu. Prinsip kerjanya adalah perintah di atas akan dikerjakan apabila kondisi bernilai true atau benar. Sedangkan jika salah, maka statement tidak akan dikerjakan. Ya, jadi perlu diingat bahwa if ini kondisinya harus benar. Ya, baru akan dijalankan statement. Kalau kondisinya false atau salah, ini tidak akan dijalankan. Lalu ada if else. Ya, kalau kalian belajar Python ada juga ya. Tapi if elif ya. If elif else. Jadi hampir umum ya penggunaan percabangan if itu dimanapun hampir ada. Pemrograman apapun ya pasti ada if. Pernyataan if else ya, pernyataan else merupakan bagian dari pernyataan if. Else digunakan memberikan alternatif perintah apabila kondisi bernilai salah. Jadi tadi kalau if tunggal, kalau kondisinya salah dia tidak dikerjakan. Tapi dengan else ya, itu yang salah itu nanti dikerjakan. Misalkan gini, ini pseudocode-nya if kondisi statement 1, else statement 2 ya. Misalkan gini, if nilai lebih besar dari 80, nilai sama dengan A ya. Else berarti else itu kebalikannya atau yang salahnya. Yang ini kan yang true-nya, lalu ini yang salahnya. Berarti kalau tadi lebih besar dari 80, maka yang di else itu adalah lebih kecil dari 80-nya. Ini akan dijalankan. Misalkan if nilai lebih besar dari 80, nilai sama dengan A, else nilai sama dengan B misalkan ya. Ya. Jadi ketika nilai yang diisinya 70, maka akan dijalankan else-nya ini. Ini nggak dijalankan karena ini kan true, yang ini salah ya kan. Ya, mudah-mudahan paham. Nanti kita langsung ke contoh. Nah, ini contohnya ya untuk percabangan if else.
Ini langsung contoh if else. Nah, kalau di sini bisa dilihat bahwa nilai $nilai, variabel nilai itu 40. If jika nilai lebih besar sama dengan 60, nilai Anda, selamat Anda telah lulus. Ya. Else nilai Anda, sorry Anda tidak lulus. Jadi kalau 40 kira-kira yang tampil apa nih? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah ya. Karena di sini dilihat jika nilai lebih besar sama dengan 60. Jadi kalau 60, 62, 63 dan ke atas baru mencetak ini. Sedangkan nilai yang ditetapkan adalah 40. Berarti lebih kecil dari 60. Maka yang ditampilkan adalah nilai Anda 40, sorry Anda tidak lulus. Nah, ini hasilnya. Kita coba ya di Visual Studio Code ya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka lagi. Nah, ini file yang sudah kita buat selama di series web programming 1 ya. Nah, kita bikin satu contoh lagi. Contoh percabangan if else. File new ya, new file. Contoh percabangan if else.php. Nah, seperti ini. Lalu kita pakai tag PHP ya semuanya. Kita beri nilai, variabel nilai sama dengan 40. If $nilai lebih besar sama dengan 60. Echo apa nih tadi? Nilai Anda $nilai. Nilai Anda $nilai lalu selamat Anda telah lulus. Selamat Anda telah lulus. Else kecuali ya, kecuali yang di atas. Kita kopas saja. Oh, jangan lupa titik koma nih di belakang. Nilai Anda, sorry, Anda tidak lulus. Nah, jangan lupa tutup PHP-nya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi nilai awal 60. Jika nilainya lebih besar dari 60 maka lulus. Kebalikannya, kalau lebih kecil berarti tidak lulus ya. Ini contoh if else. Kita coba di browser. Jangan lupa examnya dinyalakan dulu ya. Localhost /wp1 ya. Contoh percabangan if else. Nah, ini muncul nilai Anda 40, sorry Anda tidak lulus ya. Jadi itu contoh yang paling simple ya untuk menjalankan statement if else ya. Jadi ini statement pertama, ini statement kedua. Next ya, kita lanjutkan. Ada juga pernyataan if, else if, dan else. Jadi ada lebih dari dua kondisi. Jika pernyataan else memberikan alternatif pilihan kedua, maka untuk pernyataan else if dapat digunakan untuk merumuskan banyak alternatif pilihan ya. Jadi pilihannya bisa banyak. Kalau saya bilang else itu kecuali ya. Jadi kalau baca itu lebih enak else itu kecuali. Maksudnya kecuali yang dari di atas itu. Gitu. Kecuali if, kecuali else if. Nah, else-nya itu kecuali dari yang di atas. Nah, contoh pseudocode-nya ini if kondisi 1, statement 1, lalu ada kondisi 2, statement 2, kondisi 3, statement 3, kecuali dari statement yang di atas ini, statement N ya, gitu. Statement N. Kenapa statement N? Karena kondisinya bisa tidak terbatas ya di sini.
kondisi di atas else-nya. Ya, kalau else if juga bernilai benar ya. Else if itu bernilai benar, if juga bernilai benar, kalau else ini bernilai yang salah atau false. Nah, contohnya seperti ini. Percabangan if majmuk ya. Kita coba lagi. Kita bikin file baru. Percabangan if majmuk.php. Nah, di sini ditentukan nilai awal 90. Dolar nilai sama dengan 90. If apa nih? Jika nilai lebih besar dari 0 dan bukan dan ya ini. Between ya, antara 0 sampai dengan ya, lebih kecil dari 50, grade-nya E. Ya. Jadi kalau dan ini tapi dalam kondisinya itu dia di antara ya, ini kan sebenarnya di antara. Jadi dia akan mengambil nilai 0 sampai dengan 50, 49 ya. Gitu. If dolar nilai ya, lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0 itu berarti dimulai dari 0. Kalau lebih besar dari 0 dimulai dari 1. Dan dolar nilai lebih kecil dari 50 berarti 49. Nah, di sini dolar grade sama dengan E. Jangan lupa titik koma. Lalu jika lebih besar sama dengan 50 sampai 60 grade D. Else if ya. Saya kopas aja ya. Else if lebih besar sama dengan 50 sampai lebih kecil dari 60 grade D. Ya. Lalu ada else if lagi lebih besar sama dengan 60 lebih kecil 75 cek. Lalu ada lagi ya 75 sampai 85 grade B. 75 sampai 85 grade B. Lalu 85 sampai 100 grade A. Lebih kecil sama dengan ya. Nah, seperti ini. Kenapa lebih kecil sama dengan? Supaya nilai 100-nya tetap dianggap. Ini kalau seperti ini lebih kecil 100, dia akan menganggap 90 ya. Lebih kecil dari 100 kan 90 ya. Kalau lebih kecil sama dengan 100, 100-nya ikut. Itu. Else selain itu grade nilai di luar jangkauan. Jadi kalau ada nilai 110 itu akan muncul nilai di luar jangkauan. Oke. Lalu kita echo nilai Anda dikonversi menjadi grade. Echo nilai Anda dolar nilai dikonversi menjadi grade. Nah, seperti ini. Save, lalu kita coba di browser. Percabangan if majmuk. Nilai Anda 90 dikonversi menjadi D. Wow.
kode sih? Oh, ini salah saya, harusnya I. Nah, ini A ya. Coba kalau kita isi nilainya 100 ya. Masih nilai A ya, bener ya. Kalau 110, nilai Anda 110 dikonversi menjadi nilai di luar jangkauan. Ya, jadi kondisinya harus mengikuti kondisi ini. Kalau tidak ada yang sesuai dengan kondisi yang ini, dia akan menjalankan kondisi ini. Jadi ini kondisi yang kecuali lah gitu ya. Selain di atas, pasti ini. Ya, jadi itu untuk contoh percabangan if majemuk ya, atau if else ya. Jangan lupa di save. Kita lanjutkan. Lalu ada statement switch. Statement untuk mengatur alur program berikutnya adalah switch. Salah satu keuntungan switch adalah Anda bisa langsung mengevaluasi satu statement dan memerintahkan aksi dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ini pseudocode-nya switch, nilai ekspresi, case nilai 1, kasus ya, kasus nilai 1. Kasus 1, statement 1, lalu break. Statement 2, break ya. Default, statement end. Hampir mirip ya, cuman di sini perbedaannya ada sebuah sintak yang ditambahkan, yaitu break. Break itu kalau dia sudah menemukan yang cocok, dia berhenti, tidak menjalankan ke bawah. Ya, jadi kalau udah bener, ya udah selesai, dia nggak ke bawah lagi. Kalau belum sesuai, dia akan terus ke bawah. Kalau tidak ada yang sesuai, maka nilai default yang diambil. Nah, contohnya ini. Angkanya 6, switch angka ya. Berarti kan 6 ya. Kalau 0, variabel terbilang di sini dibuat variabel, kemudian 0 break. Kalau 1, 1. Kalau 6 berarti dia akan menjalankan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ketemu 6, break, selesai. Dia nggak menjalankan sampai 7, ke sini nggak dijalankan. Ya. Jadi kalau sudah ketemu switch yang sesuai dengan case-nya, dia akan berhenti. Karena ada break-nya di sini. Tapi selama belum ketemu, dia akan terus menjalankan. Kalau nggak ketemu, dia akan mengambil case yang default. Nilai di luar jangkauan. Kita coba ya, percabangan switch case. Kita bikin file baru, percabangan switch case.php. Switch ada C-nya. Oke, kita pakai kurung pembuka PHP. Dolar angka sama dengan 6. Switch angka case 0, case 0, variabel terbilang sama dengan 0, break. Seperti ini ya, atau kalian bisa menyusunnya lebih bagus seperti ini ya. Lalu case 1 terbilang sama dengan 1, break. Nah,
seperti ini ya. Case 2 terbilang sama dengan 2 Greek. Ya, kita kopas aja biar cepat. 3 4 5 6 7 8 ya, misalkan ini tergantung kalian ya, disesuaikan kasusnya. 9 nah misalkan seperti ini, lalu defaultnya dolan terbilang sama dengan nilai di luar jangkauan. Seperti ini ya. Ya, benar ya, default terbilang nilai di luar jangkauan. Lalu tinggal kita panggil echo. Nilai Anda dolar, bukan nilai ya, angka ya, angka. Oh, bentuk terbilang dari angka, bentuk terbilang dari angka adalah dolar terbilang. Nah, seperti ini. Oke, di save ya. Kita coba. Percabangan switch case. Bentuk terbilang dari 6 adalah 6. Hampir sama ya dengan if ya, hampir sama, benar, hampir sama. Misalkan ini kita ganti 2 ya, bentuk terbilang dari 2 adalah 2. Jadi itu ya untuk contoh dari switch case ya, kita sudah coba. Memang tergantung ya, kalau programmer itu lebih suka pakai yang switch case atau yang if ya. Kalau saya lebih suka pakai if ya. Tapi kondisi tertentu pasti akan menggunakan switch case. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk tugasnya. Jadi akan kita buat semacam kalkulator ya, untuk menghitung persegi panjang atau segitiga. Nah, ketentuan soalnya, jika nilai 1 dan 2 sama dengan 0, maka tidak ada hasil perhitungan. Jika nilai 1 dan 2 terisi, maka jika memilih perhitungan rumus segitiga, rumusnya ini ya. Jika memilih perhitungan rumus persegi panjang, rumusnya ini. Nah, jadi ini pasti pakai if ya. Pasti pakai if. Jadi yang pertama kita bikin tampilannya dulu seperti ini. Bisa kita bikin 2 file ya, seperti ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya cara membuat form. Jadi kini tinggal kita praktekkan di kasus yang berbeda. Oke, berarti kita bikin file new.
tugas 04 ya, tugas 04, tugas 04 .php. Nah, kita kasih tag HTML dulu, rumus ya. Lalu tadi kan ada border ya, atau tabel, berarti kita pakai table. Lalu pakai tr, bisa pakai th seperti ini. Rumus ya. Nah, seperti ini. Lalu ada nilai 1, nilai 2, dan ada inputannya. TR, TD, nilai 1, TD ya. Lalu ini TD lagi. Inputannya pakai input, tipe, teks ya, atau tipenya number ya, karena kan pasti nilai itu integer ya, bisa tipe number seperti ini. Name, nilai 1, ID, misalkan pakai ID bisa nilai 1, placeholdernya misal 10 ya, jadi kan placeholder itu kayak semacam contoh lah. Terus max length misalkan 10 digit ya. Required. Nah, seperti ini. /td penutup /tr penutup. Lalu kita kopas. Kita ganti jadi nilai 2. Nilai 2 sama ya. Ini nilai 2. Lalu di bawah sini ada radio button segitiga atau persegi panjang. Kita pakai tr, td, kita pakai call span supaya menggabungkan merger 2 kolom ya. Input, tipe sama dengan radio, name, rumus ya, misalkan rumus, ID sama dengan rumus, value segitiga, terus teksnya segitiga. Lalu kita bikin satu lagi, kopas aja, persegi panjang. Teksnya juga persegi panjang. Jangan lupa /td penutup /tr penutup. Nah, seperti ini. Yang rumus ini juga kita kasih call span 2 supaya merger. Oke. Masih kurang ya. Kita masih harus menambahkan form action. Ini kita pindah aja ya, berarti tugas 04 proses misalnya .php, method post ya. Nah, seperti ini /form. Lalu ada tombol hitung sama batang. Tombol hitungnya kita masukin tetap di ini aja ya, di dalam tabel. TD call span 2 ya. Input, tipe, submit, name, submit, value, hitung.
ya. Lalu satu lagi batal, kita kopas aja. Kalau batal reset. Jangan lupa TD penutup, TR penutup. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi ya, tinggal kita save lalu kita jalankan di browser. Tugas 04 tadi. Oh, ini contoh ya, salah ya. Tugas 04. Nah, ini ya. Hasilnya seperti ini. Rumus-rumus ya, nilai 1. Ini placeholder ya. Nah, ini kalau dia tipenya number seperti ini ya. Kita bisa menambahkan atau menguranginya dengan navigasi ya. Arrow up ya, ke atas dan ke bawah. Lalu ini pilihan segitiga dan persegi. Kalau kalian begitu diklik segitiga, lalu diklik persegi panjang itu kepilih semua, maka ada yang salah. Karena kalau radio button harus memilih salah satu, kecuali checkbox boleh memilih semuanya. Mungkin kita bisa ketengahin aja nih. Center ya, supaya jelas di tengah. Lalu kita akan bikin file namanya tugas4process.php. File new tugas04 process.php. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Itu hasil hitung rumus. Oke, berarti pakai tag HTML hasil hitung rumus. Nah, seperti ini. Nah, tapi sepertinya ini tidak menggunakan table ya. Berarti kita bisa pakai tag heading 1 seperti ini. Hasil hitung rumus. Seperti ini. Nilai A adalah 5, nilai B adalah 6. Ini nilainya ini berdasarkan inputan ya, bisa apapun ya. Berarti kita ambil variabel dulu. Nah, kita buka tag PHP $ nilai 1 ya, sama dengan s post $post nilai 1, lalu nilai 2 ya, seperti ini. Lalu kita akan menggunakan if jika ya $. Oke, ini kita bikin satu lagi variabel rumus ya, rumus dari rumus ya. Nah, jika $rumus sama dengan segitiga ya. Jadi kalau value-nya dia segitiga, maka kita akan bikin rumusnya $RMS misalkan, sama dengan rumus segitiga tadi, setengah kali nilai 1 kali nilai 2. Setengah itu 0,5 ya, 0,5 dikali $ nilai 1 dikali $ nilai 2. Setengah kali nilai 1 dikali nilai 2. Nah, ini untuk rumus segitiga ya.
karena pilihannya cuma ada 2, kita bisa aja langsung menggunakan else. Jadi kalau tidak segitiga pasti, nah kalau required ya, kalau wajib diisi. Tapi kalau tidak wajib diisi, nanti di sini tidak akan terjalan karena kan tidak ada segitiga, tidak ada pilihan gitu. Dia akan langsung menjalankan else-nya. Jadi bisa aja kita bikin else if ya, $rumus sama dengan persegi panjang, lalu $rms, rumusnya apa? Persegi panjang, nilai 1 kali nilai 2, nilai 1 dikali dolar nilai 2. Lalu else kalau tidak ada pilihan rumus yang sesuai segitiga misalkan atau persegi panjang, $rms nya sama dengan misalkan 0 ya. Ini aja. Lalu kita tinggal tampilkan. Nilai A adalah 5. Nilai A, nilai 1 ya harusnya, nilai A. Ya udah, nilai A sama dengan PH/PEH nilai 1. Nah, kita kasih BR ya sini. Lalu nilai B nilai 2 ya. Rumus yang dipilih adalah dolar rumus BR. Hasil perhitungan rumus adalah $rms. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba save, lalu kita jalankan. Kita refresh dulu. Nilai 1 misal 10, nilai 2 10. Kita pilih segitiga dulu. Hasil hitung rumus nilai A 10, nilai B 10. Rumus yang dipilih adalah segitiga, hasil perhitungan rumus ada 50 ya. Benar ya? Coba kita back lagi. Kalau persegi panjang, hasil rumus 100 ya. Benar. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Kalau misalkan tidak pilih keduanya nih, tapi kan dia required ya kalau yang ini. Kalau tidak required nih, ini kan tidak required nih. Nah, dia ada undefined rumus karena tidak ada tuh rumusnya, tidak dipilih gitu ya. Kita perlu error reporting 0. Tapi sebaiknya form ini diwajibkan ya, karena ini kan pasti ya, kita di sini menghitung gitu. Jadi ini sebaiknya di required. Jadi dibikin required. Tinggal kasih required di kedua input type-nya. Seperti ini. Supaya dia required 20 10 Oh, saya salah ya. Required-nya di button. Di bagian checkbox-nya ya. Kita ulangi. Nah, ini harus pilih salah satu ya. Segitiga atau persegi panjang. Ya, jadi seperti itu penerapan if else dalam sebuah form.
ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita kan belajar membuat form, sekarang kita sudah menerapkan form tersebut menggunakan if else. Ya, if else. Jadi silahkan dicoba, ya. Saya rasa masih gampang untuk studi kasusnya. Kalian bisa mengembangkannya lebih banyak lagi dan terus pelajari, terus melakukan uji coba sebanyak mungkin ya. Karena semakin banyak kasus yang kalian coba, itu akan semakin menambah pengalaman dan menambah ilmu ya. Karena pasti kalian akan menemukan error-error dan kalian harus bisa mengatasi error tersebut ya. Baik, itu ya untuk video kali ini. Kita sudah belajar tentang percabangan ya. Jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat, di-share ke teman-temannya ya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.